Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Happy watching. Jangan lupa nyimak. Ada. Demi kepentingannya, mereka memutuskan untuk melarangnya dan bertindak sesuai. Imam Syafi'i dalam komentarnya terhadap hadis Anas berkata, orang-orang ini sepengetahuan dan didikannya bersama Nabi dan para sahabatnya yang lebih maju di tempat yang tidak disebutkan oleh seorang ulama pun. Dan minuman itu halal untuk mereka minum, maka dia mendatangi mereka dan memberitahu mereka. Hal itu mungkin bagi mereka dan mungkin bagi mereka. Lebih tepat, jika laporan yang benar dibuktikan dengan itu, Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya, mengutus Abu Bakar sebagai gubernur haji, dan pada tahun 9 dan orang-orang dari berbagai negara dan umat yang berbeda menghadiri haji. Jadi, dia menjadi tuan rumah bagi mereka. Dalam suatu masa hidupnya, beliau mengirimkan 10 rasul kepada 12 malaikat yang menyuruh mereka kepada Islam. Dan beliau tidak mengutus mereka kecuali kepada orang-orang yang kepadanya seruan itu sampai padanya. Dan terhadap mereka yang tidak ada bayarnya dan dia tidak boleh menulis di dalamnya petunjuk-petunjuk orang yang kepadanya dia mengutusnya seolah-olah itu adalah kitab-kitab. Dan kekurangan mereka di dalamnya adalah apa yang mereka putuskan bertentangan dengannya, dan permintaan mereka akan berita seseorang padahal tidak ada bukti dari orang-orang yang meminta, dan protes mereka terhadap hal itu terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan ketaatan mereka terhadap hal itu dari orang yang tidak sependapat dengan hal itu. Dan semua itu telah diketahui dan tidak ada kerayaan mengenai hal itu. Dan akal tidak menjadikan mustahil untuk mengamalkan berita seseorang. Dan syarat telah menyatakan bahwa hal itu wajib untuk bertindak berdasarkan hal itu. Jadi takdir ada di tangan. Mereka datang ke Al-Raqqa dan dia tidak tahu bagaimana melaksanakan perintah tersebut. Pada saat itu, Al-Quran berubah dari sebuah metode yang mengatur kehidupan umat Islam dari awal hingga akhir menjadi sebuah kitab yang tidak dapat diterapkan, dan tetap menjadi sebuah kitab yang diberkati dan diasingkan tentang menjalani hidup. Beberapa sahabat berhenti menerima beberapa narasi tunggal, bukan karena narasi tunggal, melainkan ingin memverifikasi dan berhati-hati agar orang tidak berani mengkritik Rasulullah. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberi dia kedamaian. Dan kritik dia, Abu Bakar berhenti menerima narasi Al-Mughirah ibn Sub'ah tentang warisan nenek sampai dia bergabung dengannya. Khattab berhenti untuknya dalam laporan Abu Musa al-Asy'ari tentang meminta izin sampai Abu Sa'id al-Khudri bergabung dengannya, dan lain-lain. Seperti yang diinginkan oleh khalifah yang terbimbing dengan benar. Terjadi kesalahan pada salah satu narator sehingga menimbulkan kontradiksi ini. Dalam rantai transmisi hadis yang ditolak oleh imam, mungkin ada perawi yang lemah menurut imam ini, dan mungkin perawi ini dapat dipercaya atau juga menurut orang lain. Tidaklah bagi seorang imam untuk mengadili menurut aturan orang lain, melainkan hendaknya dia diadili berdasarkan aturannya sendiri dan apa yang telah ditetapkannya, kondisi dan kontrol untuk menerima atau menolak berita. Hadis yang ditolak oleh imam dapat dibatalkan, dan hadis yang dibatalkan tidak dapat ditindaklanjuti meskipun sahih. Bisa jadi hadis yang dibantah oleh imam tersebut, jika tidak ada lawan yang lebih kuat yang muncul di hadapannya, tidak sampai kepada imam tersebut, dan ia yang dimaafkan serta dihargai atas ketekunannya. Muslim menerima, dan permintaan ini adalah satu-satunya yang kuat dalam ilmu ini, berdasarkan banyaknya jalan yang tidak memenuhi derajat frekuensinya. Tetapi apakah semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apakah ini termasuk dalam doa sahih mereka? Baik, saya lanjutkan. Orang-orang yang melihat sunnah yang dimurnikan dan menjadikannya tidak berlaku, tidak bermaksud untuk melihat sunnah saja, melainkan tujuan mereka adalah membuat Al-Quran yang mulia tidak mungkin dilaksanakan. Dan untuk menghilangkan Islam dari kehidupan, umat Islam hubungan sunnah suci dengan Al-Quran yang mulia.
Dan kami mengatakan bahwa sunnah adalah penjelasan dan klarifikasi dari Al-Quran yang mulia. Jadi sunnah ini mewakili catatan penjelasan Al-Quran dan sunnah. Hujan ada dalam hubungan tamim. Jika sunnah ditolak dan berhenti bekerja, perintah Al-Quran akan tetap tidak berlaku. Mereka datang ke Al-Raqqa dan dia tidak tahu bagaimana melaksanakan perintah tersebut. Pada saat itu, Al-Quran berubah dari sebuah metode yang mengatur kehidupan umat Islam dari awal hingga akhir menjadi sebuah kitab yang tidak dapat diterapkan dan tetap menjadi sebuah kitab yang diberkati dan diasingkan tentang menjalani hidup. Keadaannya yang benar bercampur dengan yang tidak benar sehingga tidak sah untuk dijadikan sumber peraturan perundang-undangan. Mereka memanfaatkan hal yang suci dan sehat ini, yaitu hadis tidak ada derajatnya yang di dalamnya terdapat pihak kanan, pihak baik dan pihak lemah, dieksploitasi untuk mencapai tujuan mereka modern sehingga mereka mempertanyakan sunnah yang disucikan. Perbedaan hadis ini merupakan bukti nyata upaya yang telah dilakukan memelihara sunnah yang suci dan agar para ulama sunnah membedakan yang benar dan yang salah. Ini merupakan fenomena yang menyehatkan, bukan fenomena penyakit, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memfitnah sunnah dan menuntut penolakannya. Mungkin ada yang berkata, kami melihat sebagian sahabat berhenti menerima satu riwayat dan kami melihat para imam besar menolak beberapa hadis, namun tidak mengamalkannya. Apakah orang-orang ini termasuk orang yang menolak satu riwayat, namun tidak mengamalkannya? Bagaimana mereka membenarkan hal itu? Pada jawabannya adalah kami katakan, jika sebagian sahabat berhenti menerima satu riwayat dan para imam meninggalkan beberapa hadis, maka hal ini bukan karena mereka tidak mengamalkan satu riwayat, melainkan karena alasan lain.